bukit ketinggian 1450 mdpl, saya take off. Karena kita dengan mencari ketinggian, kita mengikuti teknik elang. Nah, sembari jalannya ditarik, airnya harus dipukul-pukul untuk menakuti ikan supaya mereka tergiring ke dalam jalan. 1, 2, 3. Petualangan saya tiba di Samosir, pulau vulkanik terbesar di dunia yang sekaligus berada di tengah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di Indonesia. Pulau seluas 63.000 hektar ini mempunyai jalur berkendara yang indah karena dikelilingi oleh perbukitan yang megah. Salah satunya Bukit Cinta, perbukitan sejuk yang cocok sekali untuk camping hari ini. Melihat deretan pegunungan yang indah, membuat saya sudah tidak sabar ingin terbang di atasnya. Bersama penerbang lokal, saya akan menikmati keindahan Pulau Samosir dari ketinggian. Akhirnya sampai juga di Pusuk Bukit. Dari atas ini lokasinya emang keren banget sih kalau buat penerbangan. Apalagi bisa melihat keindahan danau dari atas ini luar biasa. Cuman ada satu kendala kita hari ini, yaitu rumputnya tinggi-tinggi banget. Bisa dilihat ini, rumputnya setinggi paha saya. Makanya sekarang saya sama Bang Sitomorang lagi mau nyari tempat yang pas buat gelar parasut. Pusuk Bukit merupakan puncak tertinggi yang ada di kawasan Danau Toba. Spot terbang gunung ini menjadi salah satu tempat terindah dan langka. Lokasi take off berada di daratan besar dan akan mendarat di Pulau Samosir. Nah, uniknya dari penerbangan kita kali ini, landing areanya ada di pulau sebelah. Jadi judulnya terbang antar pulau ya Bang ya? Iya. Ngelewatin danau dulu. Udah penasaran nih Bang? Belum pernah soalnya. Jarang banget tempat di Indonesia yang kayak gini. Luar biasa, agak deg-degan juga sih. Tadi itu ada, ini apa namanya, daun ya, ada daun yang nyangkut di line. Jadi meskipun posisi parasut udah sempurna di atas, tetap nggak boleh maju untuk take off karena nggak mau ambil resiko, bahaya. Lokasi Pusuk Bukit sudah lama tidak digunakan untuk event terbang para layang, sehingga saya cukup kesulitan untuk take off di lokasi yang rimbun seperti ini. Sekarang saya mau coba lagi arah angin dari sebelah kiri belakang saya. Jadi parasutnya juga harus digelar miring melawan arah angin. Pengalaman terbang di Pusuk Bukit benar-benar menguji mental dan kemampuan terbang saya. Oh, nice! Ikuti jejak saya! Jejak petualang! Setelah
jatuh bangun melakukan beberapa kali percobaan take off, akhirnya saya bisa mengudara. Akhirnya dari Pusuk Bukit ketinggian 1450 mdpl saya take off. Akhirnya saya berhasil juga setelah menunggu sekitar kurang lebih setengah jam. Karena olahraga kita berbasis oleh alam, kita yang mengikuti alam, bukan alam yang mengikuti kita. Ini danaunya luar biasa view-nya. Terbentang luas sekali. Sekarang kita cari aman aja, langsung menuju ke landing area yang berada di seberang danau, yang ada di Pulau Samosir. Tolong info arah angin di landing. Oke, arah angin di landing tetap masih cross kanan ya, cross kanan kalau hadap danau. Ambil dari jembatan ya berarti? Nah, cuman jangan lewat jembatan ya. Setiap terbang di spot baru, wajib hukumnya didampingi oleh penerbang lokal. Penerbang lokal biasanya mempunyai informasi lengkap tentang cuaca dan karakteristik lokasi, sehingga membuat saya merasa aman terbang di sini meskipun untuk pertama kali. Menantang juga area landingnya. Luar biasa. Angin di landing 7-8 masih dari cross kanan. Oke, karena kita masih terlalu tinggi, kita bermanuver dulu. Karena kita dengan mencari ketinggian, kita mengikuti teknik elang. Karena kalau alat kita kan buatan manusia, sedangkan elang ciptaan Tuhan. Jadi pasti lebih akurat caranya. Tanpa GPS pun elang bisa menambah ketinggian. Kalau jangan sampai lewat jembatan ke sana, ke kanan ya. Burung elang bisa menjadi pertanda alam di mana ada termal. Saat elang berhenti mengepakkan sayap, tandanya elang mendapatkan termal dan kita bisa mengambil ketinggian di sana. Dikit lagi. Astaga, nggak nyampe terpal. Happy landing. Ternyata nggak sia-sia ya di sini. Luar biasa. Jarang-jarang lo dapet kesempatan buat terbang antar pulau. Horas. Petualangan saya berlanjut. Dari Samosir, kami melanjutkan perjalanan ke Tanah Karo menggunakan kapal feri. Keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekitarnya membuat 1 jam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo menuju Tigaras tidak terasa menjenuhkan. Saat ini saya bersama teman-teman dari Campervan Indonesia 02 Sumatera Utara sedang menjelajahi Tanah Karo untuk mencari spot-spot camping dengan view yang keren. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah 3 jam perjalanan darat, kami tiba di pantai Sinalsal, pantai indah di sisi barat Danau Toba. Selain kendaraan, tenda dan awning menjadi tempat berlindung dan beristirahat di setiap lokasi camping. Selanjutnya, siapkan peralatan dapur dan logistik untuk mengisi tenaga. Nah, sekarang saya sama Oma mau bikin roti bakar selai mangga tongging. Wah, saya penasaran nih Oma, rasanya gimana? Roti bakar menjadi salah satu menu simpel saat perut sudah terasa lapar. Tapi istimewanya, Oma membawa selai mangga khas daerah Tongging. Harumnya roti bakar sudah tercium, cocok untuk menemani secangkir kopi.
selai mangga ini rasanya enak banget. Masih ada rasa khas dari mangganya. Enak banget ini Alma selainya. Enak ya. Di sini banyak mangga, kalau dia mau bisa dan cari sini. Tongging merupakan satu desa di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang terkenal dengan mangganya yang khas. Wow, akhirnya rasa penasaran saya terbayarkan. Ternyata ini nih, mangga yang jadi bahan selai yang saya makan tadi. Wangi banget. Namanya mangga udang tongging. Pohon mangga biasanya tumbuh di dataran rendah. Namun, mangga udang tongging dapat berbuah dengan baik di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Keunikan lain dari mangga ini adalah ukurannya yang sangat kecil. Panjang rata-rata buah ini hanya 6 cm saja. Mangga udang tongging dipanen ketika benar-benar tua. Dengan ciri pangkal buah sudah membengkak rata dan warnanya mulai menguning. Nah, karena mangganya udah mulai nggak terjangkau oleh gala, sekarang harus kita ugur ya Bang ya? Ya. Saat musim panen, petani akan memasang jaring dan terpal di bawah pohon mangganya. Ugur adalah istilah untuk merontokkan buah mangga yang sudah masak. Setelah mendapat posisi yang aman di atas pohon, saya harus menggoyang batang mangga. Cara ini sekaligus menjadi seleksi alami, karena hanya buah yang cukup tua yang akan rontok. Jadi fungsi terpal atau jaring yang dipasang di bawah seperti ini itu untuk menangkap buah-buah yang jatuh ketika diugur atau jatuh sendiri. Jadi supaya tidak kena tanah dan supaya tidak pecah. Wangi banget ini buahnya ya. Saya penasaran nih rasanya mangga tongging yang matang pohon. Bisa langsung dimakan kan ini? Bisa. Dan rasanya selain enak, mangga ini juga unik. Bisa dimakan langsung sama kulitnya. Rasanya asam dan manis. Tapi kalau udah mateng banget, rasanya manis saja, nggak ada asamnya. Mangga udang tongging mempunyai daging buah yang berserat, namun kaya akan kandungan air. Mangganya enak banget ini ya. Iya. Habis ini saya mau ikut sama Namboru buat bikin selai mangga tongging. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat musim panen raya, stok buah mangga tongging sangat melimpah. Namboru dan warga di sini mempunyai inovasi produk turunan mangga supaya lebih awet dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Nah, gini ya. Pembuatan selai mangga diawali dengan mengambil daging buahnya saja. Sebagian buah mangga tongging mempunyai bintik di permukaan kulitnya. Bintik hitam itu menjadi tanda bahwa buah ini rasanya manis. Selanjutnya, haluskan daging buah mangga sampai lembut. Nah, mangganya sekarang sudah cukup halus. Sekarang kita pindahin buat lanjut masak ke tahap berikutnya. Masak daging buah mangga dengan api kecil. Kemudian terus diaduk supaya tidak lengket. Penambahan gula pasir bertujuan untuk memperkuat rasa. Penggunaan asam dari jeruk nipis bertujuan untuk menghindari pengkristalan zat gula saat proses memasak. Supaya ada rasa gurih-gurihnya, pembuatan selai di sini menggunakan sedikit santan dan garam. Nah, sekarang saatnya memasukkan bahan terakhir dalam membuat selai mangga, yaitu tepung kanji yang sudah dilarutkan. Sebanyak 1 sendok aja kan ya? Fungsinya agar selai tidak terlalu encer. Selama proses memasak, selai harus terus diaduk supaya tidak lengket dan menggumpal.
Proses pembuatannya memakan waktu hingga berjam-jam, tergantung dari jumlah bahan baku yang dimasak. Ini Jen buat bekal kalian untuk camp selanjutnya. Terima kasih banyak Namboru. Nah, akhirnya saya dapat selai mangga tongging untuk tambahan bekal camp berikutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.